Apa yang dipersatukan Allah jangan diceraikan oleh manusia. Wow, luar biasa, mulia, agung, tinggi. Ternyata setiap persekutuan suami istri bukan saja persatuan antar manusia, tapi persatuan yang direncanakan oleh Tuhan. Karena itu jaminannya adalah Tuhan, tapi juga keputusan-keputusannya harus sesuai dengan rencana Tuhan. Karena yang mempersatukan adalah Tuhan. Bukan manusia, bukan keluarga, bukan uang, bukan kedudukan. Tapi Dia yang maha tinggi. Salam jumpa bersama saya, Pastor Chris, dalam berbagi inspirasi hari ini. Ada banyak persekutuan, ada banyak hubungan pria dan wanita yang didasarkan pada kecocokan. Tentu bagus dan harus. Tapi coba perhatikan, sebenarnya tidak ada satupun yang cocok. Yang ada adalah berusaha untuk mencocokkan satu dengan yang lain. Yang ada adalah usaha untuk mengorbankan diri, keluar dari diri sendiri agar boleh cocok. Di sana pengorbanan itu, penyangkalan diri itu dituntut. Maka dikatakan laki-laki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Maka apa artinya? Setiap persekutuan, setiap hidup bersama terus teristimewa. Suami dan istri adalah usaha untuk keluar dari diri sendiri, keluar dari kungkungan keluarga untuk menjadi satu dengan pasangan. Dan ini yang disebut sebagai pengorbanan demi kehendak Tuhan. Pengorbanan, penyangkalan diri, meninggalkan ego untuk bersatu dengan pasangan, meninggalkan diri sendiri untuk membangun persekutuan dengan pasangan, menyangkal ego sendiri untuk apa? Membangun kesatuan baru dalam keluarga. Dan ini yang disebut yang dipersatukan Tuhan. Sehingga setiap keluarga, setiap suami istri itulah dipanggil oleh Tuhan untuk menyangkal diri, meninggalkan keluarga, dan masuk dalam penyerahan diri dengan siapa? Dengan Tuhan dalam diri pasangan. Inilah panggilan yang berlangsung seumur hidup. Sekali lagi, setiap persekutuan sakramental suami istri, perkawinan sakramental, perkawinan Kristiani berarti meninggalkan diri sendiri, menyangkal diri sendiri, meninggalkan keluarga. Untuk apa? Untuk membangun persekutuan dengan Tuhan dalam diri pasangan. Karena itu bagus dalam Injil yang kita baca hari ini dikatakan suami meninggalkan orang tuanya. Berarti meninggalkan keluarganya. Yang kedua, bersatu dengan istrinya. Berarti meninggalkan diri sendiri. Untuk apa?
untuk persatuan yang Tuhan mau bangun. Maka ada 3 hal di sini. Setiap keluarga yang diikat dalam persekutuan sakramen nikah berarti usaha terus-menerus untuk menyangkal diri. Meninggalkan keluarga dan masuk dalam persekutuan sehingga mereka bukan lagi 2 tapi 1. Jika masing-masing dengan dirinya sendiri, maka ini adalah 2. Tapi karena mereka mau menyangkal diri, mau melepaskan diri, mau meninggalkan ego, maka pertemuan ini adalah 1, bukan lagi 2. Dan ini yang Tuhan bilang. Ya, yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia. Maka ada banyak keluarga yang tadi berdasarkan kecocokan. Hari ini Tuhan mau bilang persekutuan keluarga Kristiani bukan berdasarkan kecocokan, tapi berdasarkan usaha untuk menyangkal diri dan membangun persekutuan dalam cinta kasih. Ada lagi persekutuan hidup suami istri karena kontrak. Sejauh masih ada uang untuk bayar, mereka hidup bersama-sama. Hari ini Tuhan mau ajar kepada kita semua, kita dibangun, kita dikuduskan dalam sakramen nikah yang kudus. Untuk apa? Menyangkal semua itu, menyangkal diri sendiri, menyangkal keluarga untuk membangun persekutuan sehingga tidak lagi 2 tapi 1. Dan bukan saja pernikahan, tapi juga yang tidak menikah sama persis. Tidak menikah demi kerajaan Allah. Tidak menikah demi persekutuan dengan Tuhan. Maka lihat, yang menikah demi menyangkal diri, demi persekutuan dengan Tuhan dalam diri pasangan, yang tidak menikah juga sama demi persekutuan dengan Tuhan dalam pelayanan. Inilah martabat hidup Kristiani yang luar biasa. Di dalam Yesus kita diberi martabat sebagai anak-anak Allah. Bagaimana cara hidup sebagai anak-anak Allah? Ada 2, menikah dan tidak menikah. Tapi sama-sama luhur, sama-sama mulia. Karena apa? Sebagai anak-anak Allah kita dipanggil untuk membangun persekutuan dengan Tuhan lewat cara hidup masing-masing dalam keluarga, bersatu dengan Tuhan melalui pasangan, bukan lagi 2 tapi 1. Yang tidak menikah sama juga membangun persekutuan dengan Tuhan dalam pelayanan, sehingga semua akhirnya menuju kepada puncak, bukan bersatu dengan manusia, bukan abadi dengan pasangan, tapi yang abadi adalah persekutuan dengan Tuhan. Yang abadi adalah cinta dengan Sang Pencipta. Selamat memperjuangkan martabat kita masing-masing, baik yang menikah maupun yang tidak menikah, semuanya demi kerajaan Allah, demi persekutuan yang abadi dengan Tuhan yang dipersiapkan lewat tahap demi tahap penyangkalan diri sampai akhirnya kita layak bersatu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.